Hai kawan-kawan semuanya, yuk kita klik subscribe terlebih dahulu sebelum melanjutkan video ini. Saya kasih waktu 3 detik ya. 1, 2, 3. Happy watching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dan saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harapkan semuanya baik-baik saja. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di seri tutorial. Kali ini bukan tentang Chromebook tapi ini tentang Windows ya, teman-teman. Sebelum saya bahas kita mau bahas apa sekarang, saya mengajak buat teman-teman semuanya buat like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya karena fungsi daripada lonceng itu diaktifkan itu agar ada notifikasinya ke teman-teman semuanya kalau saya bikin video baru gitu ya. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi kita akan bahas tentang kenapa Windows 11 itu lemot. Mungkin tidak semuanya di Windows OS itu lemot. Itu tergantung daripada hardware yang digunakan, kemudian tentunya berapa banyak aplikasi yang digunakan. Nah, cara yang pertama untuk mengantisipasinya adalah kita cek dulu di bagian Task Manager, di mana letak daripada leletnya gitu ya. Oke, caranya yang pertama adalah kita klik kanan di bagian Start, kemudian kita pilih Task Manager. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya adalah untuk melihat di bagian mana PC kita lemot, teman-teman. Apakah di bagian CPU, apakah memori, disk, network, atau yang lainnya. Biasanya di bagian sebelah power usage di sini ada suatu warna yang merah, dan juga di sini kita dikasih tahu apakah aplikasi yang dijalankan itu masih batas wajar, rendah, atau very high. Nah, seperti ini teman-teman. Ini saya sedang merekam ya, jadi ini mungkin agak sedikit besar persenan di bagian CPU-nya. Nah, kemudian di sini adalah RAM-nya atau memori yang digunakan untuk penggunaan datanya. Kemudian di disk ini masih 0%. Kemudian di network kita bisa lihat masih 0. Nah, jika kita sudah mengetahui titik di mana letak daripada leletnya adalah misalkan di bagian CPU itu 100%, atau di bagian memori yang betul-betul sudah misalkan hampir 100%. Nah, artinya kita bisa melihat dan bisa menyimpulkan bahwa kekurangan atau lelet itu disebabkan atau lemot PC kita disebabkan oleh memori yang kurang, kemudian CPU yang terlalu banyak pemakaian, atau servis-servis yang digunakan terlalu banyak. Nah, jadi pastikan kita untuk menginstal Windows 11 itu adalah memorinya cukup ya, minimal 4 GB atau sampai 8 GB lah. Kemudian saya kasih rekomend lagi untuk penggunaan Windows 11. Saya sarankan menggunakan bukan hard disk tapi SSD ya, teman-teman. Jadi ini supaya lebih cepat dan lebih kencang. Kemudian yang selanjutnya adalah CPU yang digunakan ya, tentunya yang harus betul-betul bagus atau di atas batas minimum ya. Jadi supaya lebih enak gitu. Kemudian kita juga bisa untuk mengantisipasi lelet juga di bagian PGA-nya kita bisa menggunakan PGA eksternal, teman-teman. Apalagi kalau misalnya kalian mau pengguna komputer ya, jadi itu akan sangat membantu sekali. Kalau kita lihat di performance di sini, lihat antara GPU kemudian GPU ini tidak terlalu besar persenanya, ini masih bisa dikategorikan wajar. Kemudian di bagian memori di sini kita juga masih di atas wajar, di batas wajar maksudnya. Saya menggunakan 8 GB, ini baru terpakai sekitar 32%. Jadi masih tersisa masih banyak ya. Nah, lalu bagaimana solusinya apabila misalkan kita RAM-nya terbatas, kemudian ya supaya untuk meminimalisir lelet itu gimana caranya? Oke, itu yang pertama ya, di bagian cek dulu. Kemudian yang kedua, nah, kita cek lagi di bagian control panel. Kita langsung di start, kemudian kita ketik saja control panel. Nah, kemudian kita lihat di bagian aplikasi-aplikasi yang terinstall, teman-teman, di sini. Jadi pastikan aplikasi-aplikasi yang di sini adalah disesuaikan dengan kapasitas hard disk dan juga kapasitas daripada RAM-nya.
ya. Jadi jangan sampai kita pengen semuanya kita install tapi RAM-nya itu tidak mendukung. Misalnya di sini RAM-nya kita menggunakan 4 GB tapi aplikasinya terlalu banyak, itu akan menimbulkan daripada si komputer itu menjadi lambat ya atau lemot lah. Kemudian di prosesor juga ini sangat berpengaruh teman-teman. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya kita meminimalisir apabila hardware yang kita gunakan ya memang betul-betul minimum. Yang pertama, kita buka regedit, bukan regedit, window run dengan cara mengetik atau misalnya ditekan di keyboard icon logo Windows dan juga huruf R seperti ini. Atau kita juga bisa langsung klik start, kemudian kita langsung aja ketikkan run. Ya, silakan. Teman-teman semuanya mau menggunakan cara yang mana bebas. Kita klik. Kemudian di sini kita ketikkan aja msconfig teman-teman. Seperti ini. Kemudian enter. Sorry salah. Ternyata saya salah pakai koma ini. Nah, seperti ini. Jadi msconfig kemudian nanti akan terbuka jendela seperti ini adalah untuk mengatur sistem configuration. Fungsinya ini untuk apa? Jadi ini untuk mematikan beberapa service yang betul-betul kita tidak pakai teman-teman. Ya. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke bagian service. Nah, untuk supaya lebih enak ya, lebih cepat, kalau cara saya adalah langsung aja kita klik hide all Microsoft Service. Jadi kita bukan sistem yang dimatikan tapi aplikasi-aplikasi yang membutuhkan betul-betul service ya. Nah, di sini banyak banget nih aplikasi-aplikasinya. Kita bisa langsung aja disable teman-teman. Nah, setelah disable langsung di apply. Nah, jangan dulu di oke kan karena kita masih belum ada settingan yang belum kita rubah, yaitu di bagian startup. Nah, di startup ini adalah untuk meminimalisir lambat ketika loading untuk ke start menu atau pas dinyalakan teman-teman. Ini yang keempat ya. Pilih startup, kemudian kita open task manager. Nah, silakan yang di sini yang enable, yang betul-betul tidak terpakai, misalkan sini Microsoft Teams tidak terpakai, kita klik kanan kemudian disable, klik kanan disable. Dan di sini ada startup impact-nya, ada low, kemudian high ini yang berat ya teman-teman. Oke, kita matikan saja. Oke, di sini kita matikan. Nah, seperti ini. Kalau dikira sudah cukup, maka kita langsung aja close, kemudian kita klik OK, kemudian nanti di sini akan restart ya atau restart. Atau kita langsung restart manual saja. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang selanjutnya kita juga bisa minimalisir di bagian seperti halnya animasi dan lain sebagainya. Nah, caranya gimana? Kita langsung aja ke bagian sistem, klik kanan sistem. Kemudian kita langsung pilih di sini advanced system setting. Nah, di bagian sini teman-teman semuanya silahkan kalian pilih di bagian performance, klik setting. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman semuanya pengen yang betul-betul supaya tidak lambat ya, kita pilihnya yang ini saja nih. Adjust for best performance. Namun di sini jangan sampai dihilangkan semua. Kita showkan thumbnail. Jadi thumbnail ini adalah untuk melihat preview gambar ya teman-teman. Kalau misalnya kita buka, misalnya di download, nah untuk melihat gambar-gambar ini adalah kita aktifkan yang tadi. Nah, seperti ini. Jadi untuk melihat sekilas lah gitu ya. Jadi ini tolong diaktifkan. Setelah itu kita klik apply atau oke. Nah, setelah itu silakan lakukan reset pada komputer teman-teman semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita cek lagi di bagian task manajernya. Di sini silakan cek apakah sudah ada pengurangan di bagian CPU atau memori atau yang lainnya. Jika masih tetap saja cara yang tadi dilakukan dan masih tetap lamban, ya memang kita tidak bisa apa-apa lagi. Kalau misalnya cara-cara yang tadi yang service sudah dimatikan, kemudian di startupnya kita disebabkan beberapa, kemudian di performance-nya juga kita sudah hilangkan semua yang berat-berat. Artinya adalah Windows 11 tidak cocok dengan komputer atau laptop teman-teman, gitu ya. Jadi lebih baik kita go back lagi atau misalnya dikembalikan lagi kepada Windows yang sebelumnya. Oke, mungkin itu aja 4 tips 4 tips untuk meringankan kinerja Windows 11 di spek minimum komputer atau laptop ya. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung di komentar atau request boleh langsung di komentar. Terima kasih, saya Iman Budiman.
See you next time. Ayo kita bangun channel ini agar menjadi lebih bermanfaat sebagai sarana pengetahuan yang baru bagi kalian dengan cara subscribe, like, komen, dan share kepada orang lain supaya lebih bermanfaat dan membuat perkembangan yang maju untuk channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan terima kasih ya sobat.